Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal yang ada di buku Intan Pariwara, Matematika Wajib kelas 12 Kurikulum Merdeka, Bab 2, Asesmen 3, halaman 54, nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Sebuah gorong-gorong berbentuk tabung berdiameter 100 cm berisi air. Jika lebar permukaan air di dalam gorong-gorong 60 cm, kedalaman air dalam gorong-gorong adalah... Pada soal yang sudah diketahui adalah sebuah gorong-gorong yang berisi air dengan diameter 100 cm. Lebar permukaan air di dalam gorong-gorong tersebut adalah 60 cm. Jadi lebarnya itu adalah 60 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah kedalaman air dalam gorong-gorong tersebut. Jadi yang perlu kita cari adalah kedalaman airnya. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di soal. Gambarnya membentuk sebuah lingkaran. Nah, tadi yang sudah kita ketahui itu adalah diameternya. Diameter itu lambangnya D kecil ya. Apa sih itu diameter? Jadi, pada sebuah lingkaran, diameter itu merupakan garis panjang lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Nah, titik pusat lingkaran ini adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, ini ya titik pusatnya. Dan inilah diameternya. Nah, garis yang berwarna biru inilah yang disebut dengan diameter. Pada soal kan kita sudah ketahui bahwa diameternya itu bernilai 100 cm. Nah, jika kita sudah mengetahui nilai diameternya, maka kita juga bisa menentukan nilai jari-jarinya. Jari-jari lingkaran itu merupakan setengah dari diameter lingkaran. Jadi, jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Nah, bila digambarkan maka akan seperti ini. Jadi jari-jarinya itu yang dilambangkan dengan huruf R kecil. Jari-jari itu kan merupakan setengah dari diameter. Berarti kita bisa mencari nilai R atau jari-jari dengan menggunakan rumus R sama dengan D per 2. Selanjutnya kita masukkan nilai D-nya. Nilai D-nya atau diameternya yaitu 100 cm. Berarti D per 2 sama dengan 100 per 2. Nah, 100 per 2 itu sama dengan 50 cm. Berarti nilai R-nya kita dapat adalah 50 cm. Nah, selanjutnya yang diketahui adalah lebar permukaan air di dalam gorong-gorong tersebut. Nah, jadi lebar permukaan airnya itu yang ini ya. Nah, yang ini, yang berupa garis putus-putus berwarna biru. Ini adalah lebar permukaan air di dalam gorong-gorong tersebut. Lebar permukaan airnya itu bernilai 60 cm. Jadi kita bisa tuliskan di situ 60 cm. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya yang ditanyakan adalah kedalaman airnya. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar, maka kedalaman airnya itu yang ini. Yang ini ya, yang berupa garis lurus berwarna merah. Ini adalah kedalaman airnya. Nah, coba perhatikan gambar lingkaran ini. Dari sini ke sini itu kan merupakan jari-jari. Sini ke sini juga merupakan jari-jari. Maka dari sini ke sini itu juga merupakan jari-jari. Kenapa dikatakan sebagai jari-jari? Karena garisnya itu merupakan garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Sehingga kita bisa lambangkan dengan huruf R kecil. Nah, nilai R-nya kan kita sudah dapat, yaitu 50 cm. Berarti nilai R-nya juga tetap sama, yaitu 50 cm. Berarti, untuk mencari tahu kedalaman airnya, maka kita tinggal mencari berapa panjang dari garis yang ini.
Kita misalkan ini adalah X. Nah, berarti kita harus mencari tahu dulu berapa nilai X-nya. Untuk memudahkan mencari nilai X-nya, kita bisa menarik sebuah garis sehingga terbentuk sebuah segitiga, yaitu segitiga siku-siku. Nah, seperti ini ya. Garis putus-putus yang berwarna hitam itu adalah garis yang kami buat agar terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, garis itu terserah mau dibuat di sebelah kanan ataupun kiri, nanti nilainya bakal tetap sama. Nah, selanjutnya untuk memudahkan kita pindahkan dulu nih segitiganya. Kita pindahkan dulu ya. Nah, setelah itu kita masukin nih nilai setiap sisinya. Untuk sisi tegaknya ini kan tadi adalah X, berarti di sini kita bisa tuliskan X. Nah, selanjutnya untuk sisi miringnya, coba kita perhatikan gambar pada lingkaran. Kalau kita perhatikan, sisi miringnya itu kan juga termasuk jari-jari. Nah, berarti nilainya itu sama dengan nilai jari-jari. Tadi kan nilai jari-jari kita sudah tahu, nilainya itu 50 cm. Maka untuk sisi miringnya bernilai 50 cm juga. Jadi kita bisa tuliskan di sini adalah 50 cm. Selanjutnya, untuk sisi yang ini, atau kita bisa asumsikan ini adalah sisi alas dari segitiga siku-siku. Nah, coba perhatikan gambar pada lingkaran. Ini kan merupakan lebar dari permukaan airnya. Lebarnya ini nilainya 60 cm. Kalau kita perhatikan, di sini terdapat garis yang membagi si lebarnya ini. Coba kita lihat di sini. Panjang dari sini ke sini itu kan merupakan panjang alas dari segitiga siku-sikunya. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat bahwa panjang alas dari segitiga siku-siku tersebut merupakan setengah dari 60 cm. Atau kita bisa tuliskan di sini 60 dibagi dengan 2. Nah, 60 dibagi dengan 2 itu sama dengan 30 cm. Maka didapatkan panjang alas segitiga siku-siku tersebut adalah 30 cm. Kita bisa tuliskan di sini 30 cm. Nah, sekarang tinggal mencari nilai X-nya. Karena ini merupakan segitiga siku-siku, maka untuk mencari nilai X-nya kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras. Nah, ini rumus Pythagorasnya. Kenapa harus menggunakan rumus Pythagoras? Karena rumus Pythagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, sudut siku-sikunya yang ini. Di dalam rumus Pythagoras, terdapat nilai A, B, dan C. C-nya itu adalah sisi miringnya, sedangkan A dan B adalah dua sisi lainnya. Untuk mencari nilai C, rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C itu kan sisi miring. Nah, berarti C-nya itu yang ini. Nilainya 50 cm. Untuk nilai A-nya, kita misalkan sisi yang ini atau sisi alasnya nilainya 30 cm. Untuk yang B, kita misalkan itu adalah sisi yang ini atau sisi tegaknya. Nilainya adalah X. Nah, karena yang ingin kita cari adalah nilai X, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Kita masukkan di sini rumusnya. B-nya itu kan X, berarti kita tulis di sini X kuadrat sama dengan C-nya tadi itu kan adalah sisi miring, nilainya 50 cm. Berarti kita tulis di sini 50 kuadrat. Dikurang, nah A-nya tadi adalah alasnya, nilainya 30 cm. Berarti kita tulis di sini 30 kuadrat. Nah, X kuadrat sama dengan 50 kuadrat, hasilnya adalah 2500 dikurang 30 kuadrat, hasilnya adalah 900. X kuadrat sama dengan 2500 dikurang 900,
hasilnya adalah 1600. Nah, X sama dengan akar dari 1600. X sama dengan akar dari 1600, hasilnya adalah 40. Jadi didapatkan nilai X-nya adalah 40 cm. Nah, kan yang dicari adalah kedalaman air dalam gorong-gorong. Coba perhatikan gambar pada lingkaran. Yang garis merah ini adalah kedalaman airnya. Di sini kan terdapat nilai R dan X. Berarti untuk mencari kedalaman airnya, kita menggunakan rumus kedalaman air sama dengan R ditambah X. Nah, kita masukkan nilai R-nya adalah 50 cm. Di sini kita tulis 50. Ditambah untuk nilai X-nya, tadi kan didapat 40 cm. Berarti di sini kita tulis 40. Nah, 50 ditambah 40 sama dengan 90 cm. Jadi, kedalaman air dalam gorong-gorong tersebut adalah 90 cm. Pilihan jawaban yang tepat adalah yang E. Sekian video pembahasan soal bab 2 asesmen 3 halaman 54 nomor 3 dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penjelasan kami, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman. Semoga bisa dipahami ya.